Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Ad-Duha, untuk mengulangi hafalan kita dan juga mungkin memperbaiki beberapa bacaan yang barangkali belum pas sesuai dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM Sorotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya,
juga radio-radio lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kita bahas terakhir, ayat berapa? Ayat yang keempat. Berarti hari ini kita memasuki ayat yang kelima. Apa bunyinya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa, sungguh kelak. Sungguh kelak. Wala saufa, sungguh kelak, yu'tika rabbuka, Rabbmu akan terus memberikan karunia kepadamu. Kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatardha, sampai engkau ridho. Sampai engkau ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh kelak Allah akan terus memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridho, sampai engkau puas, sampai engkau menerima karunia tersebut secara maksimal. Ayat sebelumnya bunyinya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Sungguh akhirat itu lebih baik untukmu wahai Muhammad dibandingkan dunia. Di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW bahwa karunia yang Allah sediakan untuk beliau di akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan karunia yang ada di dunia. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa ayat keempat yang sudah kita pelajari itu bukan menunjukkan bahwa di dunia itu Nabi tidak mendapatkan kebaikan. Hanya saja kebaikan di dunia dibandingkan dengan kebaikan di akhirat yang Allah sediakan untuk nabinya tidak ada apa-apanya. Alias kebaikan di akhirat jauh lebih besar dibandingkan kebaikan di dunia. Hanya saja ayat yang keempat kemarin itu baru menjelaskan bahwa kebaikan di akhirat lebih baik dibandingkan kebaikan di dunia. Tapi belum dijelaskan secara spesifik di sana seperti apa sih kadar kebaikan yang ada di akhirat dibandingkan di dunia. Belum dijelaskan di dalam ayat yang keempat. Penjelasannya ada dalam ayat kelima. Jadi Allah ingin menggambarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa karunia yang Allah sediakan di akhirat dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, bahwa karunia yang Allah sediakan di akhirat nanti adalah sesuai dengan keinginan Nabi kita SAW sampai puncak keinginan beliau. Makanya di sini dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, sampai engkau puas wahai Muhammad. Jadi apapun yang engkau inginkan, puncak keinginanmu, apapun sampai puncak-puncaknya akan Allah berikan kepadamu wahai Muhammad. Fatardha, sampai engkau ridho, sampai engkau puas dengan karunia tersebut. Kalau di dunia mungkin ada beberapa keinginan Nabi yang gak tercapai. Ada gak keinginan Nabi di dunia yang gak tercapai? Ada. Contohnya, menginginkan pamannya masuk Islam. Siapa itu? Abu Thalib. Ternyata tidak tercapai. Ya. Dan ada beberapa keinginan Nabi SAW di dunia tidak tercapai. Akan tetapi nanti pada hari akhirat
Allah akan terus dan terus memberikan karunia kepada Nabi SAW sampai Nabi SAW ridho dan puas. Makanya disebutkan dalam ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Karunia yang ada di akhirat lebih baik dibandingkan karunia yang ada di dunia. Karena karunia yang ada di dunia masih ada beberapa keinginan Nabi yang tidak tercapai, tapi di akhirat nanti Nabi sampai akan puas karena puncak keinginannya diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih karunia yang Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW? Sebagian ulama mengatakan secara garis besar karunia yang Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW ada yang sifatnya karunia fisik, ada yang sifatnya karunia psikis. Apa bedanya fisik sama psikis? Fisik itu kelihatan, bisa dipegang. Kalau psikis itu sifatnya batin. Ya, ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Ya. Seperti apa contohnya karunia yang sifatnya psikis tadi? Fisik dulu. Yang karunia sifatnya fisik itu seperti apa? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan hadis tersebut isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Katsir dan sebelumnya oleh Al-Hakim. Diceritakan Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Abbas, urida ala Rasulillah SAW ma huwa maftuhun ala ummatihi min ba'dih kafran fasurra bidzalik. Bahwa Nabi SAW suatu hari diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia-karunia yang akan Allah berikan kepada umatnya sepeninggal beliau wafat. Jadi Nabi sempat diperlihatkan oleh Allah tentang karunia-karunia yang Allah sediakan untuk umatnya setelah beliau wafat. Fasurra bidzalik. Maka Nabi SAW pun senang, bahagia. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang membuat engkau bahagia wahai Muhammad dari karunia yang Allah berikan kepada umatmu, sungguh yang akan Allah berikan kepadamu jauh lebih dahsyat, lebih menyenangkan lagi. Allah akan terus berikan kepadamu karunia fatarda, sampai engkau ridho dan puas. Apa bentuk karunia tersebut? Di antaranya disebutkan fa'atahu fil jannati alfa qasrin. Allah akan memberi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam surga 1000 istana. Berapa? 1000 istana. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, fi kulli qasrin ma yanbaghi minal azwaji wal khudam wal khadam. Dan setiap istana dipenuhi dengan bidadari dan para pelayan. Berarti berapa karunianya? Berapa karunianya? Ya jatuh dewek, akeh banget. Ya. Setiap istana lengkap. Ya kalau istana ya mesti isinya lengkap. Kalau bukan lengkap namanya kos-kosan. Ya. Lengkap dengan isinya, termasuk bidadarinya, pelayannya, semuanya ada. 1000 istana khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Lah kita umatnya dapat atau tidak? Ya dapat tuh. Ya. Tapi syaratnya apa kemarin? Syaratnya apa? Kalau pengen dapat surga sebagaimana Nabi SAW dapat surga, apa syaratnya kemarin? Loh, kelalen. Penting banget kok. Apa syaratnya kemarin? Kalau pengen jadi pengikutnya Nabi pada hari kiamat, syaratnya apa? Meneladani Nabi SAW di dunia. Kalau pengen mendapatkan karunia sebagaimana Nabi SAW mendapatkan karunia, artinya kan kita akan ngikut Nabi SAW nanti di akhirat.
Kalau pengen ngikut Nabi SAW, mendapatkan karunia seperti karunia yang didapatkan oleh Nabi SAW, walaupun ada perbedaannya, tapi sama-sama karunia dari Allah, maka di dunia harus ngikut Nabi SAW. Ya. Kalau ngikut Nabi SAW, nanti insya Allah pada hari akhirat kita akan terbawa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karunia yang sifatnya fisik tadi, Nabi dijanjikan berapa? 1000 istana di surga. Dan surga Nabi SAW adalah surga yang paling tinggi. Surga apa namanya? Firdaus. Nabi SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis tersebut nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, "Dharin nasa ya'malun." Biarkan para manusia beramal. Ini motivasi. Ayo beramal. Fa inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. Ada 100 tingkat. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, riwayat lain menyebutkan mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Di surga ada 100 tingkat yang Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berarti yang 100 itu untuk yang berjihad. Selain yang berjihad ada lagi. Berarti 100 itu lagi bicara tentang untuk para mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di jalan tamrin ya. Di jalan Allah ya. Berjihad di jalan Allah ya. Fisabilillah, bukan fisabili tamrin ya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 tingkat. Kemudian Nabi SAW menggambarkan bagaimana besarnya surga tersebut. Ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang atasnya seperti jarak antara bumi dengan langit. Jarak tingkat 1 ke tingkat 2. Berapa? Antara bumi sampai langit. Padahal itu ada berapa? 100. 100 pun untuk orang yang berjihad. Nanti ada lagi yang misalnya gak sempat jihad, sholat, nanti ada lagi. Yang gak sempat jihad, puasa, ada lagi. Lah Ustaz, nak arep manjat tingkat berikutnya ke priwe Ustaz? Ya kesel tanggane Ustaz, itu gak usah dipikirin itu. Itu gampang itu. Ya. Yang penting kita bisa masuk surganya dulu atau enggak gitu. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, wal firdausu a'lal jannati wa awsatuha. Dan surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Disitulah ada Nabi kita Muhammad SAW dengan berapa? 1000 istananya. Wa fawqa dzalika 'arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus itu ada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tafajjaru anharul jannah. Dan dari surga Firdaus tersebut itulah memancarkan sungai-sungai yang ada di dalam surga. Semua surga, sungainya sumbernya dari mana? Firdaus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Suruh minta apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus Ustaz. Surga sing pertama belum tentu Ustaz. Gimana surga Firdaus? Ini namanya himmah aliyah. Himmah aliyah itu artinya cita-cita yang tinggi.
Kalau masalah akhirat, kita tuh disuruh cita-citanya tinggi. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau minta urusan akhirat. Karena ada sebagian orang kalau masalah akhirat, lah Ustaz nyuruh ngemperane surga ya apa-apa. Tapi kalau minta dunia, cita-citanya apa? Ya paling ora ya Ferrari lah. Paling ora Ferrari. Terus tanah gimana sawah? Ya biarlah. Ora akeh-akeh 1 hektar bae. Terus kalau surga, ya nang pekarangan ya ora apa-apa. Loh, kan aneh. Ketika masalah akhirat mintanya ngasal, ketika urusan dunia mintanya yang muluk-muluk. Kebalik. Kalau masalah akhirat mintanya yang maksimal. Itu petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Minta. Masalah dikasih atau tidak yang penting sudah minta. Itu menunjukkan adanya keseriusan. Ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menghargai keseriusan seseorang. Coba kalau misalnya ada orang melamar pekerjaan di perusahaan yang jenengan. Yang satunya, ya Allah, tolong Pak, saya ini butuh sekali. Ya. Saya ini banyak tanggungan dan saya ini punya pengalaman. Saya berjanji akan benar-benar bekerja di perusahaan Bapak. Ini pengalaman kerja saya. Saya akan sungguh-sungguh Pak. Ya. Ini orang yang pertama, orang yang kedua, tok. Mau apa? Mau ngelamar. Punya pengalaman? Enggak. Kalau enggak diterima, enggak apa-apa. Ya. Kira-kira mana yang mau diterima? Yang pertama, yang serius. Mau masuk surga kok enggak serius? Ya. Masuk surga itu kalau pengen masuk surga harus serius. Berusaha semaksimal mungkin. Gak lama kok. Gak lama. Kita itu disuruh beramal cuma sampai mati aja. Kita disuruh beramal cuma sampai mati. Berarti kalau matinya nanti jam 8, berarti kita tinggal sejam aja amalnya. Gak lama kita disuruh beramal. Sampai kapan? Mati. Cuman kita gak tahu kapan matinya. Karena kita gak tahu kapan matinya, maka beramal. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan apa? Da'un nasa, dharin nasa ya'malun. Biarkan para manusia beramal. Ya. Ini adalah karunia yang sifatnya apa tadi? Fisik. Yang kedua, yang sifatnya psikis. Yang sifatnya lahiri batiniyah. Apa itu? Penghormatan yang didapatkan oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Kehormatan yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Dan di antara bentuk kehormatan tersebut adalah ketika beliau mendapatkan izin spesial untuk memberikan syafaat. Memberikan apa? Syafaat. Syafaat itu ya kalau bahasa kita gampangannya ya rekomendasi lah ya. Jadi Nabi merekomendasikan orang-orang yang seharusnya masuk neraka karena mendapatkan rekomendasi permohonan dari Nabi, kemudian jadinya masuk surga. Atau seharusnya masuk nerakanya lama karena mendapatkan syafaat dari Nabi terus dikurangi. Atau seharusnya masuk surga di tingkat pertama karena dapat syafaat dari Nabi terus naik menjadi tingkat berikutnya. Itu namanya syafaat. Jadi Nabi SAW pribadinya tidak mendapatkan keuntungan tersebut, akan tetapi beliau bahagia ketika melihat umatnya masuk surga.
Atau ketika melihat umatnya seharusnya disiksa di neraka, dikeluarkan dari neraka. Nabi bahagia. Ini karunia yang sifatnya apa? Psikis. Nah, panjenengan misalnya ya melihat anak katakanlah ranking 1. Senang atau tidak? Senang. Dapat duit jenengan? Enggak. Itu kan karunia. Sifatnya apa? Psikis. Ya. Dan Nabi SAW, di antara karunia yang Allah janjikan untuk diberikan kepada Nabi SAW adalah ketika Nabi kita SAW diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Dan memang syafaat itu diminta oleh Nabi kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujiba." Setiap nabi diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa dengan satu doa yang pasti dikabulkan. Dan semuanya sudah menggunakan doa tersebut. Saya ulangi, seluruh nabi dan tentunya Rasul mendapatkan kesempatan dari Allah untuk berdoa dengan satu doa dan pasti dikabulkan. Dan semua nabi itu sudah menggunakan doa tersebut. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku simpan doa tersebut. Tidak aku gunakan di dunia. Dalam rangka untuk memberikan syafaat buat umatku nanti pada hari kiamat. Jadi yang dipikirkan sama Nabi SAW adalah umatnya. Makanya ketika ada sebagian dari umatnya yang terusir dari telaga beliau, apa kata beliau? Ummati, ummati. Itu umatku, itu umatku. Nabi SAW itu kepikiran terus umatnya. Sehingga doa yang dipakai seharusnya bisa dipakai untuk kepentingan beliau sendiri, atau untuk kepentingan keluarganya, atau untuk kepentingan duniawinya. Beliau simpen rapi. Nanti pada hari kiamat aja, aku pengen memberikan syafaat untuk umatku. Siapa tahu ada di antara umatku yang seharusnya masuk neraka, bisa aku bantu masuk ke surga. Siapa tahu ada di antara umatku yang seharusnya disiksa lama di neraka, kemudian dengan syafaatku bisa diperingan siksanya. Itulah cintanya Nabi kita SAW kepada umatnya. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, menggambarkan kepada kita bagaimana upaya keras Nabi SAW supaya umat ini semaksimal mungkin, sebanyak mungkin bisa masuk surga. Disebutkan oleh beliau, atani atin min Rabbi azza wa jal. Pada suatu hari, aku kedatangan utusan Allah, yaitu para malaikat. Malaikat datang menyampaikan pesan dari Allah buat nabinya. Fakhayyarani bi an yadkhula thuluthu ummatil jannata wa baina syafa'ati lahum. Malaikat tersebut membawa pesan dari Allah supaya aku memilih antara dua pilihan. Antara sepertiga umat Islam masuk surga. Berapa? Sepertiga. Banyak enggak sepertiga? Banyak banget. Antara sepertiga umat Islam ini masuk surga, atau antara bisa memberikan syafaat untuk mereka nanti pada hari kiamat. Jadi suruh milih, sepertiga dijamin langsung masuk surga,
atau dijamin masuk surga, atau tidak ada jaminan itu tapi engkau bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Fakhtartu lahum syafaati. Maka aku pilih pilihan yang kedua. Apa itu? Syafaat. Kenapa? Wa alimtu annaha awsa'u lahum. Karena aku tahu bahwasanya syafaat itu bisa digunakan lebih maksimal memasukkan umatku ke surga. Ternyata belum cukup. Utusan Allah tadi memberi pilihan lagi. Fakhayyarani baina an yadkhula syatru ummatil jannata wa baina syafa'ati lahum. Kemudian utusan tadi memberikan pilihan kepadaku. Antara setengah umatku masuk surga. Kalau tadi berapa? Seperti itu. Setengah. Mulai dari zaman Nabi kita SAW sampai hari kiamat. Setengahnya. Berapa? Banyak banget. Atau bisa memberikan syafaat. Beliau tetap memilih untuk memberikan syafaat. Karena beliau tahu persis bahwasannya efek dari syafaat ini akan lebih besar dibandingkan separuh dari umat Islam ini masuk surga. Inilah kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih di dunia ngajak orang supaya masuk ke surga. Ada yang taat, ada yang tidak. Yang tidak taat masuk ke neraka dibantu sama Nabi kita SAW. Coba sekarang, ada orang diingatkan sama jenengan. Ada orang diingatkan sama jenengan. Bahaya loh di sana. Atau kamu jangan bisnis ini. Saya tahu persis bisnis ini bakalan gagal. Bener, saya ingatkan kamu. Ah, kata siapa? Aku banyak pengalaman kok. Bener loh, aku sudah mengalami itu. Dan banyak orang yang sudah nyoba. Tetap saja orang itu mengatakan, enggak, aku pengen nyoba. Situ loh tanggung sendiri akibatnya. Iyalah gampang tanggung sendiri. Ternyata betul nyoba dan gagal. Apa kira-kira yang jenengan sampaikan? Mbok. Nah. Iya kan? Bantu enggak? Dibantu enggak? Enggak. Bahkan mungkin keluar kata-kata apa? Kawus. Apa kawus? Rasain lo. Ya. Rasain. Kan sudah saya omongin kemarin. Minta bantuannya. Enggak. Itu manusia biasa kayak kita. Tapi Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan aku dan para manusia seperti seseorang yang sedang menyalakan api. Seperti seseorang yang sedang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabu allati taqa'u fi an-nari yaqa'na fiha. Ketika api itu terang, besar, maka mulailah berdatangan serangga-serangga yang mendekati api itu kemudian terbakar oleh api tersebut. Karena yang namanya serangga itu suka dengan sesuatu yang terang. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, faja'ala yanzi'uhunna wa yaglibnahu fayaktahimna fiha. Dan terus berdatangan, terus semakin banyak, semakin besar apinya semakin banyak. Fa ana akhidun bihujazikum 'anil nari wa hum yaktahimuna fiha. Aku, kata Nabi SAW, berusaha untuk menghalangi serangga-serangga itu supaya tidak masuk ke dalamnya. Dalam hadis ini disebutkan sampai aku pegangi baju kalian supaya tidak masuk ke dalamnya. Tapi kalian memaksa untuk masuk ke dalamnya. Aku sudah katakan zina haram. Kalian tetap berzina. Aku sudah katakan riba itu haram. Kalian tetap makan riba.
Aku sudah katakan, judi itu enggak boleh, kalian tetap judi. Aku sudah berusaha menghalangi kalian, kalian ngotot masuk ke dalamnya. Kalau kita kiaskan dengan orang yang tadi kita nasihati supaya enggak bisnis, kira-kira setelah masuk ke dalam api perlu dibantu enggak? Nabi SAW enggak. Nabi bantu mereka. Sudah diperingatkan bolak-balik supaya enggak masuk ke api, tetap ngotot masuk ke api. Setelah terlanjur masuk ke dalamnya, Nabi SAW bantu supaya keluar. Itulah cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Jadi yang sifatnya psikis, antara lain contohnya apa? Syafaat. Jadi Nabi SAW mendapatkan kehormatan dari Allah untuk bisa memberikan syafaat. Emang Nabi yang lain gak bisa? Bisa. Tapi ada beberapa jenis syafaat yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah asy-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma itu artinya syafaat yang paling istimewa, yang paling agung. Yaitu syafaat dari Nabi SAW agar hisab, penghitungan amalan segera dimulai. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita SAW bersabda, Inna syamsa tadnu yawmal qiyamati hatta yablughal araqu nisfal udhun. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Dalam beberapa riwayat disebutkan qadra milin, sejarak 1 mil. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 1 mil itu adalah 1 mil ukuran yang kita ketahui beberapa kilo. Ada yang mengatakan 1 mil adalah lidi atau cutik apa ya, yang biasa dipakai untuk bercelak. Celak siapa? Gilo singgo ireng-ireng apa? Di mata. Apa itu artinya? Celak kan ya? Celak. Biasanya kalau ibu-ibu ya pengen tambah hayu, ya, itu kan ada botol segini, kemudian ada ininya, ada apanya sih namanya? Ada tutupnya, tapi tutupnya ada tuasnya, ya, ada ya kayak lidi gitu ya. Nah segitu kira-kira. Ada sebagian ulama mengatakan mil itu segitu di atas kepala kita. Sampai saking panasnya, Nabi SAW mengatakan sebagian orang keringatnya sampai di telinganya. Karena panas, keringatnya bercucuran sampai di telinganya. Dan saat itu nasib mereka belum jelas masing-masing. Apa masuk ke surga atau masuk ke neraka belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena belum dimulai hisab, belum dimulai penghitungan amalan. Akhirnya dalam kondisi ketidakpastian itu mereka mendatangi para nabi. Datangi Nabi Adam, wahai Adam, mintalah kepada Allah agar Allah berkenan untuk memulai penghitungan amalan. Adam gak berani. Disebutkan dalam riwayat bahwa Adam mengatakan, Allah hari ini telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti hari ini. Gak berani Nabi Adam. Padahal Nabi Adam adalah bapaknya kita semua. Gak berani. Datang ke Nabi yang lain. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya angkat tangan. Dan semuanya menunjukkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, ana laha. Iya betul. Memang akulah yang Allah siapkan untuk memberikan syafaat tersebut. Ini namanya asy-syafa'atul uzma, syafaat yang teragung, teristimewa, yang hanya bisa diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yamshi hatta ya'khudha bihalqatil bab. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Duduk bersimpuh di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah. Memohon demi umatnya. Bukan hanya umatnya, demi seluruh manusia. Supaya manusia ini ketahuan nasibnya kemana. Ke surga ya surga, ke neraka ya neraka. Karena mereka semuanya dalam ketidakpastian. Sampai akhirnya Nabi kita SAW diizinkan untuk memberikan syafaat. Dan dimulailah penghitungan. Dan seluruh manusia memuji Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ini nama lainnya Maqamam Mahmuda. Maqamam Mahmuda itu adalah kedudukan yang terpuji, dipuji oleh seluruh manusia. Ini yang selalu kita mintakan untuk beliau setelah azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi kami Nabi Muhammad maqamam mahmuda, kedudukan yang dipuji oleh seluruh manusia. Inilah namanya syafaatul uzma. Ini diantara syafaat yang gak bisa diberikan kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita punya macam-macam syafaat. Ya. Jadi gak cuma satu jenis saja. Saya kumpul-kumpulkan paling tidak ada 6 syafaat. Itu salah satunya. Masih ada yang lain? Masih. Ya. Di antaranya tadi yang saya sampaikan, orang masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Dengan apa? Dengan syafaat dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin SAW. Akan ada orang-orang yang dengan syafaat dari Nabi SAW dikeluarkan dari neraka. Fayadkhulunal jannah, kemudian dimasukkan ke surga. Yusammaunal jahannamiyyin. Mereka diistilahkan punya julukan namanya jahannamiyun. Apa kira-kira? Mantan penghuni neraka jahanam. Itu ada, ya. Aduh, Ustaz. Kira-kira kita dapat syafaat atau tidak, Ustaz? Pengennya dapat. Tapi kalau bisa jangan mengandalkan. Mengandalkan itu artinya layas. Yang penting kan umat Muhammad SAW. Ya. Kan oleh syafaat itu belum tentu dapat. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan setahu kami bahwa seluruh umat ini dapat syafaat. Enggak. Tadi Nabi cuma disuruh milih antara separuh atau syafaat. Dan di situ nggak dijelaskan syafaatnya itu sampai seberapa. Bisa jadi 2/3, bisa jadi lebih dari itu. Tapi masih ada yang nggak dapat. Makanya masalah akhirat jangan spekulasi. Kayane tanya ngoli syafaat. Kayane. Terus nek kayane ngoli syafaat kepriwe? Ya amal biasa-biasa baik. Ya kalau yang dapat, kalau nggak dapat gimana? Maka kita berusaha beramal dengan serius. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memasukkan kita ke surga dengan atau tidak dengan, ya. Entah itu dengan syafaat Nabi SAW atau dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat Nabi itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Masih belum ada sesi tanya jawab karena kondisi yang kurang memungkinkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.